Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Putri Ramadhani dengan NIM 6323019. Di sini saya akan menjelaskan PBL kedua forecasting penjualan Audi, yang di sini ada penjualan. Di sini ada anggaran produksi, tenaga kerja langsung, dan BOP. Di produksi unit dari Januari sampai Desember itu ada beberapa ribu dari penjualan Audi yang kita ambil dari anggaran produksi. Lalu untuk jam kerja per unitnya itu adalah dengan cara kita tetap menetapkan 20 hours atau 20 jam. Dan untuk total jam kerjanya itu produksi unit dikali sama 20 jam itu. Dan untuk UMR Jakarta 2024 itu sebesar 5.067.381.000. Dan untuk jam kerja per bulannya itu ada 173. Dan untuk upah per jamnya itu ada 29.291.000. Dan untuk biaya tenaga kerja langsungnya itu kita kalikan dari kita kalikan total jam kerja dikalikan sama upah per jamnya itu biaya tenaga kerja langsungnya. Dan ini tenaga kerja langsungnya sebesar ini. Dan untuk tabel jam kerja per bulannya itu, UU tenaga kerja itu menetapkan sebanyak 5 hari kerja. Dan total jam kerja 1 tahun itu 52 dikali 40, dan rata-rata per bulan itu 2080 dibagi 12 sama dengan 173 jam per bulan yang tadi di tabel tersebut. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang anggaran produksi yang saya sudah teliti. Yang pertama itu ada bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dan ada presentasi, ada rencana penjualan, persediaan akhir, total persediaan awal, dan rencana produksi. Untuk persediaan awal tahun Januari itu 7,38, dan Februari 7,57, Maret 7,68, dan seterusnya. Dan untuk rencana penjualannya itu di sini kita ada rencana penjualannya itu dari jumlah 2025 lalu dibagi dengan 100, yaitu ada 15.133. Dan untuk persediaan akhirnya itu ada 24.029.000. Dan untuk total persediaannya itu kita bisa menambah dari rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir, dan hasilnya 39.162 di bulan Januari. Dan untuk persediaan awalnya itu 23.162. Itu dari hasil dan persediaan awalnya itu kita mengira-ngira ya, untuk di bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu kita mengira-ngira. Dan kalau saya nulis Januari itu 23.162, dan untuk rencana produksinya pun kita mengira-ngira, tetapi tidak boleh jauh-jauh dari persediaan awalnya. Di sini saya menggunakan di bulan Januari itu sebesar 16.000. Di bulan Januari sampai bulan April saya menggunakan rencana produksi itunya 16.000, dan di bulan Mei, Juni, Agustus, Oktober, November, Desember itu karena penjualannya tinggi, maka saya menaikkan rencana produksinya itu sebesar 17.941. Dan jika di total persenannya itu dari bulan Januari sampai Desember itu sebesar 100%. Dan untuk rencana penjualannya itu kita tambah semua, hasilnya 204.934, sama seperti hasil dari time series yang saya sudah teliti. Dan untuk persediaan akhirnya itu sebesar 302.879, total persediaan 507.813, persediaan awal 304.167, dan rencana produksinya itu 203.646. Di persediaan awal tahun itu 10.3.162, persediaan akhir tahun 21.874, dan dari anggaran di atas, anggaran produksinya adalah penjualan unit 204.934, persediaan akhir 21.874, kebutuhan unit itu kita tambah jadinya 226.808, dan untuk persediaan awalnya itu 223.162, dan produksi unitnya itu kita kurangi, yaitu jadinya 203.646. Dan untuk tingkat produksinya itu 16.971, dan kita bulatkan menjadi 16.000, itu dari hasil untuk produksi. Dan untuk kekurangan itu 11.646 unit. Kekurangannya itu dibagi 6, jadi 11.646 dibagi 6 itu 1.941. Dan di sini saya ada tabel penjualan 2024. Di bulan Januari itu rencana penjualannya berarti 14.550, Februari 14.991, Maret 15.129, April 15.806, Mei 16.439, Juni dan Mei dan Juni sama, Juli 15.396, Agustus 17.246, September 14.211, Oktober 16.781, November 19.699, Desember 20.420, dan totalnya 197.035 dengan presentasi yang di awal.